أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Silakan Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Trisjayani yang akan memandu kajian Ahad kesayangan malam ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kesayangan, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul bersama pada malam hari ini. Selawat teriring salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Sahabat kesayangan, apa kabar nih semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan pekan kedua dari seri melukiskan sepotong surga. Untuk judul kunci kemudahan itu bernama ilmu. Baiklah, untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam hari ini, maka mari kita bersama mendengarkan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita Uni Nova. Uni Nova akan membacakan surah malam ini? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Silakan. Sahabat, agar bisa kita bersama-sama menyimak ya, silakan dibuka Al-Qur'annya. Kepada Uni Nova kami persilakan. Terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikan ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukan akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Allah. Jazakallah khairan katsiran Uni Nova atas kesempatan dan waktunya untuk bersedia membuka kajian ini dengan membacakan tilawah Al-Qur'an ya. Semoga setiap ayat dan huruf yang dibacakan dan kita sebagai pendengarnya semoga Allah rahmat. Oh ya, sebelum kita memasuki sesi kajian malam ini, saya ingin mengundang Kiki yang akan menyampaikan beberapa info. Mari kita sapa Kiki. Apa Kiki sudah hadir? Hadir Bu Mia. Assalamualaikum Ki, apa kabar? Semoga sehat-sehat Baik, selalu alhamdulillah, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ki, silakan, sepertinya ada yang mau disampaikan malam ini. Iya betul Mia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Senang sekali hari ini kita masuk ke episode kedua dari kajian Ahad kesayangan. Malam ini saya mau share nih tentang program tahsin kajian kesayangan. Jadi kajian kesayangan ini buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali gabung dan mungkin nggak tahu, kami ini sebenarnya bermula dari kelas tahsin. Terus kemudian akhirnya menjadi kajian yang teman-teman selalu hadiri setiap insya Allah setiap Ahad gitu ya. Tapi kami tuh base-nya sebenarnya memang kegiatan utama kami adalah tahsin, kelas tahsin. Nah kelas tahsin ini kita mulai 2 tahun yang lalu ya, sekitar kita mulai itu dengan satu kelas 10 orang.
Alhamdulillah sekarang kita punya 17 kelas, Masya Allah ya, yang dengan dua ustazah, dua ustazah, lalu kemudian satu ustazah untuk kelas kecil anak kecil perempuan, lalu kemudian satu ustadz untuk mengajarkan anak-anak kecil laki-laki gitu ya. Oke, jadi hari ini saya mau share bahwa kita punya dua kelas untuk Tasin. Yang satu adalah untuk ibu bekerja, untuk perempuan bekerja. Jadi semua teman-teman yang bekerja, yang ingin belajar untuk memperbaiki bacaan Qur'annya, ini kita ada kelas-kelas baru gitu ya. Insya Allah minimal 5 kita mulai gitu. Ini ada dua pilihan waktu, subuh 5.30 sampai jam 7, lalu malam jam 7.30 sampai jam 9. Nah, kenapa subuh dan malam? Berdasarkan pengalaman kita, karena memang kita awalnya itu semuanya ibu perempuan-perempuan bekerja ya. Dan emang waktu yang works buat perempuan-perempuan bekerja ini adalah di subuh jam 5.30 sampai jam 7, dan malam jam 7.30 sampai jam 9. Insya Allah memang kalau di kita Tasinnya ini emang nggak ada kayak jangka waktunya, jadi emang setiap seminggu sekali selama 1,5 jam kita belajar. Alhamdulillah kelas-kelas yang tadi saya cerita waktu awal, sekarang kita udah berjalan 2 tahun gitu ya. Belajar tahsin bareng, talaki bareng, paling nggak komitmen kita sama Quran itu seminggu sekali lah gitu ya, kalau nggak bisa tiap hari misalnya, paling nggak seminggu sekali kita belajar hal-hal yang maksudnya yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi ini yang pertama untuk perempuan bekerja. Lalu yang kedua adalah kelas untuk ibu rumah tangga. Bener nggak ini? Ya, betul. Ibu rumah tangga nih, judulnya Yuk Rajut Cahaya dari Dalam Rumah untuk ibu rumah tangga. Nah, kalau untuk ibu rumah tangga ini waktunya lebih lapang, tergantung dari kapan ibu-ibu bisa. Mungkin langsung habis nganter anak, terus belajar, bisa gitu. Atau agak siangan dikit karena masih banyak kerja rumah, bisa juga. Ada sore juga asar, sembari nunggu anak-anak udah sembari nunggu azan maghrib, nunggu suami pulang gitu ya, bisa juga. Jadi ini ada 3 pilihan kelas, ada 3 pilihan waktu ya setiap hari, tapi hari boleh milih. Duha 8.30 10, lalu kemudian waktu duha lagi 10 sampai 11.30 pagi, lalu kemudian sore jam 16 atau jam 4 sampai jangan jam 5.30 jelang waktu maghrib. Jadi ini harinya dari Senin sampai Jumat, benar ya, Umu Ibrahim ya? Senin sampai Jumat, atau Senin sampai Minggu? Senin sampai Ahad setiap hari. Senin sampai Ahad, boleh pilih. Misalnya nanti pas kontak Umu Ibrahim, bisanya duha hari Ahad gitu, bisa. Atau Senin jam 10, bisa. Jadi kita fleksibel. Kenapa semuanya dibikinkan waktu yang banyak buat buat perempuan bekerja maupun yang ibu rumah tangga gitu ya. Karena kita pengen teman-teman belajar gitu. Kita pengen teman-teman belajar Al-Quran karena Masya Allah banget pengalaman pribadi belajar Quran ini kebaikannya banyak banget ya. Ini bareng sama Mia nih, termasuk yang kita kelas pertama ya Mi, kita udah belajar bareng-bareng 2 tahun gitu. Masya Allah kebaikannya Mia. Mia tadinya teman kantor dulu, kemudian kita ngaji bareng, terus jadi bikin kajian ahad bareng sama-sama, sampai jadi MC hari ini gitu ya. Jadi Masya Allah teman-teman, jadi yuk ikutan. Kita insya Allah mulai di bulan Juli nih kelasnya. Jadi mulai sekarang kita udah daftar, ajakin teman-temannya kalau udah daftar. Karena seneng banget kalau bisa bersahabat di dunia dan kemudian nantinya di akhirat gitu ya. Itu romantismenya tinggi tuh buat saya sendiri kayak gitu ya. Jadi silakan kontak Umu Ibrahim, nanti ada nomor HP-nya, ada link WA-nya di chat. Silakan teman-teman, ayo semangat, sebarkan banyak kebaikan, sebarkan beritanya sama teman-teman. Itu ada di WA komunitas kesayangan juga. Begitu, terima kasih Bu Mia. Saya kembalikan kepada Bu Mia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih infonya Ki. Masya Allah, semoga menginspirasi teman-teman semua ya untuk bergabung di kelas Tasin kesayangan. Semoga makin ramai lagi nih kelasnya. Oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita luruskan lagi niat kita dalam mengkaji malam hari ini. Kita insya Allah akan melanjutkan kajian dengan tema kunci kemudahan itu bernama ilmu, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Araltu Sadi. Apakah Ustadz sudah bergabung di Zoom? Sapa dulu. Sudah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Semoga sehat-sehat selalu ya Ustadz. Alhamdulillah sehat. Baik, Gimana kabarnya? baik, alhamdulillah. Ya, silakan Ustadz. Untuk dimulai, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan nanti bisa menuliskan pada kolom chat ya. Nanti akan kita bacakan sesudah Ustadz tadi menyampaikan materi. Silakan Ustadz. Baik. Terima kasih Mbak Mia. Izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuh wa khaliluhu wa habibuh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para guru di kajian kesayangan, khususnya Ustazah Aisyah, pembimbing tahsin kita, dan teman-teman semuanya, para pengurus, dan seluruh teman-teman kajian pada malam hari ini. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Dengan wasilah thalabul ilmi, belajar menuntut ilmu ini, Allah mudahkan segala urusan. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sedang menunggu jodoh Allah berikan jodoh yang solih atau solihah, yang barangkali menunggu kelahiran semoga Allah berikan kelancaran ya dalam persalinan, dan barangkali ada keluarga saudara yang wafat, semoga Allah lapangkan kuburnya, ampuni dosa-dosanya, dan terima semua amal solihnya, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pagi malam hari ini ya. Kok pagi? Semangat pagi ya, walaupun malam. Setelah sepekan kita berkegiatan, kemudian insya Allah besok akan mulai kegiatan lagi. Malam ini kita waktunya nge-charge deh, charging iman dan ilmu insya Allah. Namun seperti biasa saya izin menyapa dulu semua yang ada di sini biar lebih akrab ya. Mana orang yang ada di Pulau Jawa siapa aja nih? Coba angkat tangan, angkat tangan. Masya Allah. Yang ada di Pulau Jawa, wah, Masya Allah, Sukabumi, Darawang, Sukabumi, Masya Allah, hadir, Purwokerto, pripun kabare, BSD, wih, dari Ambon sudah tunjuk tangan dulu ini, Kendal, Jaktim, Masya Allah, wih, semuanya nih. Tenang, yang di Sumatera belum ya. Dari Pulau Jawa dulu, mana nih? Wong Jowo, orang Sunda, dari mana-mana. Oh, Bandung, Daramang, Bandung, Malang, Tasik, Allahu Akbar, Bogor. Wah, dari Maluku ada ya, Masya Allah. Sunter, wih, Sunter di mana nih Sunter nih? Koja ada Kalisa. Wah, ini satu kecamatan kita. Ciamis, kumaha Daramang. Gantian sekarang ya. Yang dari mana? Yang dari Sumatera dulu. Tanah Abang, gak mau kalah Tanah Abang. Ya. Pak Pasar Ular. Tetangga kayaknya. Lampung hadir, Masya Allah. Sumbar, Allahu Akbar. Bakaba.
Palembang. Palembangnya di mana ini? Pagar Alam kah? Sumatera. Pekanbaru ada, Pekanbaru. Dari Padang, Palembang. Masya Allah. Temper Barat. Wes, ini ustazah kita. Masya Allah. Riau. Wah, Bumi Melayu. Nanti di kolom komentar berpantun pula. Medan, Horas, Medan. Masya Allah. Titip salam untuk seluruh muslimah dan muslimin di Medan. Wah, Pagar Alam betul nih. Wah, saya punya ipar di Pagar Alam. Sejuk di sana. Masya Allah. Yang dari Kalimantan. Mana Kalimantan? Siapa aja? Biar teman-teman dari berbagai kota nih makin kenal nih. Mbak Izatil. Kak Izatil Banjarmasin. Jambi. Masya Allah Fikri. Ustadz Fikri ya? Bang Fikri. Kalimantan Timur. Di mana Kalimantan Timur? Madura. Madura. Selatan hadir. Kak Nadia. Ahlan wa sahlan. Penajam. Masya Allah. Ahlan. Semoga sehat selalu. Ya, masyarakat Penajam. Balikpapan. Wah, ini Kasiska Balikpapan. Ya, yang setia ngaji terus setiap Ahad malam. Hong Kong. Ahlan, ahlan. Mbak Sujiati Hong Kong. Coba diajakin itu Mbak iPhone. Palu. Wah, Masya Allah. Palu, gimana kabar Palu setelah likuifaksi tsunami sudah bangkit ya? Semoga Allah mudahkan segala urusan. Palu. Masya Allah. Makassar. Agak Kareba. Baji-baji toh. Masya Allah. Kendari. Kendari. Alhamdulillah. Baji-baji. Selayar. Masya Allah. Banyak ini kita punya saudara-saudari dari berbagai kota. Dari Papua ada Papua. Maluku tadi sudah ada. Batam ya, ahlan, ahlan. Kemudian Madura. Masya Allah, indah sekali malam hari ini kita bersama para solihin solihat. Ini solihah semua ya, yang ada di sini dari berbagai kota, bahkan beberapa teman-teman di Tokyo, di Hong Kong, Malaysia. Biasanya ada Mbak Kak Suhaila, mungkin masih sibuk. Baik. Senang sekali kita malam hari ini ya. Semoga Allah persaudarakan kita dalam keadaan beriman di bawah naungan Quran insya Allah. Kakak-kakak, mbak-mbak, teteh-teteh semuanya yang saya muliakan. Insya Allah kita lanjutkan sesi kedua dari serial kajian Melukis Sepotong Surga. Ya, selamat belajar pada malam hari ini. Sama-sama kita saling berbagi. Ya, saya bukan orang yang paling berilmu di sini tentunya, hanya menyampaikan amanah tentang bagaimana kita kemudian memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk surga kita yang kekal. Sama-sama luruskan niat dan tidak bosan saya ingatkan untuk diri sendiri. Mari setelah nanti kajian kita sampaikan ulang. Ya, boleh sharing catatan, sharing quotes atau petikan-petikan cuplikan atau butiran ilmu yang didapatkan, barangkali ada yang berfaedah, saling berbagi sehingga kita makin bertambah ilmu dan insya Allah iman. Rasulullah SAW bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a minni haditsan faballaghahu kama sami'ahu wa rubba muballighin aw'a min sami'." Allah mencerahkan, mengelokkan wajah seseorang yang mendengar hadis dariku, kemudian menyampaikan sebagaimana didengarnya, dan bisa jadi sebagaimana di sini nih, muslimah-muslimah, para ikhwah, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah tentu lebih banyak ilmu, wawasan, pengalaman, dan kalau sudah dapat materi ataupun dengar ceramah, dengar kajian, itu bisa jadi lebih baik pemahamannya dari yang menyampaikan. Makanya kata Rasulullah, disampaikan ulang kepada teman-teman, keluarga kita, saudara-saudari kita, sehingga
insya Allah ilmunya tersebar luas, dan bisa jadi kakak-kakak semua di sini, teman-teman kajian kesayangan, jauh lebih baik pemahamannya daripada Al-Fakir, dan ilmu yang disampaikan insya Allah jauh lebih mendalam, bermanfaat untuk orang banyak insya Allah. Baik, Eh, ini yang baru ada ya malam ini ya? Coba yang baru tulis saya, biar kita tahu nih, banyak kayak yang baru nih. Wah, Masya Allah, banyak juga ya yang baru ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Marhaban, marhaban. Selamat datang semuanya, kakak-kakak, teman-teman kajian kesayangan yang baru bergabung pada malam hari ini. Insya Allah nggak terlambat ya, karena kemarin itu kita apa namanya eh appetizer, pemanasan di pertemuan pertama. Jadi saya izin mengulas selayang pandang tentang materi kita di sesi pertama ya, bahwa kita dapat masukkan nih bahwa betul-betul kesempatan kita di dunia ini tidak terasa ya. Jadi kemarin saya baru berjumpa dengan sebagian jemaah selesai taklim itu, yang sudah pensiun dan yang akan pensiun, menunggu 4 bulan lagi pensiun gitu kan. Mereka nyampaikan, saya tuh hidup ya, rasanya belum lama lulus SMA, STM, tapi sekarang udah mau pensiun. Ya Allah, gak kerasa di hidup ini, Masya Allah. Berpuluh-puluh tahun gitu. Memori, baru lulus SMA gitu ya, itu masih seolah-olah baru kemarin. Dan sekarang mau pensiun sekitar 58 tahun, artinya sudah menunggu hari. Karena kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Gitu. Kata beliau seperti itu. Dan saya sebagai orang yang lebih muda, bergumam dalam hati, mungkin puluhan tahun kelak, jika Allah izinkan saya masih hidup, beginilah perasaannya. Maka yuk sama-sama, kalau punya perasaan yang sama, kita saat ini insya Allah bergandengan, ya, berjamaah untuk istiqomah sampai ke jannah. Ya. Maka hidup ini singkat jika dibandingkan dengan surga yang abadi. Ya. Maka dunia ini seperti sepotongnya. Makanya kita berikan tema atau judul serial kajian ini adalah melukis potong surga, karena dunia ini sangat singkat seperti sepotong dibandingkan surga yang begitu abadi, yang kekal. Nah, kesadaran tentang singkatnya dunia ini jangan justru ya, membuat kita makin patah arang, putus asa. Udahlah, hidup cuma sebentar, kita mau ngapa-ngapain juga entah jadi apa, nggak seberapa lah. Jangan. Atau mungkin seperti kemarin ada di antara kita, Kak siapa kemarin itu, justru ketika merenungi bahwa hidup ini singkat, kok jadi kayak sedih gitu, ya Allah. Malah saya mikir apa namanya, hidup yang singkat ini kok jadi makin kayak sedih, putus asa. Oh jangan. Justru kita pengen, ibaratnya kalau lagi naik mobil nih, siap-siap injak pedal gas, ya. Siap-siap gaspol gitu. Kita semua berlomba-lomba. Bagaimana yang kemarin kita motivasi, fastabiqul khairat. Namanya musabaqah itu nggak mau orang lain mendahului kita. Dalam apa? Khairat, kebaikan. Sama-sama. Ya, nggak masalah itu. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Yang penting jangan sikut kanan, sikut kiri. Insya Allah saling bergandengan, berlomba dalam kebaikan. Kalau hari ini ada yang baca Al-Quran 1 halaman, maka bismillah, saya harus 1 lembar, 2 halaman. Mendengar ada orang lain baca 1 halaman, bismillah termotivasi jadi 2 halaman. Gitu. Oh, bukankah itu hawa nafsu kebaikan? Awalnya seperti itu, tapi lama-lama terlatih, ya kita latih juga ikhlas kita, insya Allah. Karena kalau tidak dipaksakan, sampai kapan? Nah, maka ambil
semua alat lukis ya untuk melukis sepotong surga di sisa usia kita. Sama-sama insya Allah kita kuatkan diri, perbaiki mindset, dan jangan ditunda. Itu diantara poin yang kemarin kita harus bagaimana setelah mengetahui bahwa hidup kita singkat. Kuatkan diri, ya, paksakan diri, jadi lebih disiplin, jadi lebih rajin, jadi lebih kuat. Kemudian perbaiki mindset, ya, pastikan kita ini isinya akhirat mindset gitu. Lalu jangan tunda. Kalau ada kebaikan, jangan tunda, langsung lakukan. Gitu. Nah, di akhir materi sesi 1 lalu, saya sampaikan beberapa kali bekal kita dalam melukis sepotong surga ini macam-macam. Di antaranya taubat, kemudian ada zikir, lalu sedekah, ya, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, malam inilah kita akan eksplorasi tentang poin ilmu. Maka tema malam hari ini adalah kunci kemudahan itu bernama ilmu. Kita buka slide-nya. Bismillah. Kita mau nanya nih, next, apa pentingnya ilmu itu? Sampai kemudian Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Yang pingin dunia maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang mau meraih akhirat maka dengan ilmu. Ini seringkali disadur dikatakan bahwa ini adalah sabda Rasulullah. Padahal ini bukan sabda Rasulullah, melainkan perkataan Imam Syafi'i. Yang menukil adalah Imam Baihaqi dalam Manaqib Imam Syafi'i. Jadi jangan sampai kemudian kita keliru menyandarkan perkataan ini kepada Rasulullah, karena nggak boleh. Yang bukan hadis disebut hadis, nggak boleh. Nah, ini adalah perkataannya Imam Syafi'i. Ya. Next. Jadi kalau kita mau dunia, mau akhirat, itu dengan ilmu. Ya. Next. Sampai apa? Ini ukurannya dunia ya. Di dunia itu ilmu yang mungkin kita kenal dengan jenjang akademik misalnya, itu jadi penentu. Bahkan salary dan lain sebagainya, jabatan, yang S1 misalnya, S2, S3, itu beda-beda pendapatannya. Kadang menentukan pertimbangan untuk ini jabatannya apa nih, kalau gelarnya ini, kalau tingkatan ilmunya seperti ini, belajarnya sampai di sini gitu. Kehormatannya pun kadang-kadang berbeda gitu, meskipun tidak semuanya ya, tapi itu bisa jadi penentu untuk ukuran dunia ya. Coba kita cek, kalau ada yang membeli ya gelar dengan harga yang puluhan juta dan lain sebagainya, namun dia hanya mengejar prestasi ya, mau punya gelar ini dan itu, tapi tidak ada kompetensi karena dia membeli gelarnya ya, maka ketika bekerja akan nampak, akan terlihat dengan sendirinya gitu. Jadi betul-betul sekolah itu ya, kuliah itu datang duduk fokus ya, mencatat, kemudian bertanya kalau tidak tahu, bukan hanya duduk yang paling belakang, datang terlambat, kemudian gurunya menjelaskan gak memperhatikan, main handphone misalnya. Begitu ujian sehari cuma modal nyontek ke kawan, ini kemudian nanti akan nampak walaupun ada gelar, cuma ya, prestasinya mungkin punya, seolah-olah berprestasi gitu, tapi kompetensinya tidak ada. Jadi Islam itu memerintahkan kita jangan tanggung-tanggung, belajar serius gitu ya. Kemudian kalau dimudahkan jadi akar gitu, paham, jangan sampai kemudian setengah-setengah. Nah inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, yang pengen dunia maka dengan ilmu gitu. Meskipun Allah memang memberikan rezeki kecerdasan berbeda-beda. Ada yang belajar mati-matian, tapi ya pemahamannya cuma 40%. Ada yang belajarnya sedikit,
tapi pahamnya 80% kecerdasan. Tapi kita tetap ya diperintahkan untuk maksimal, ya, optimal belajarnya, totalitas, jangan setengah-setengah. Kemudian tentang akhirat juga sama, kata Imam Syafi'i, yang ingin akhirat maka juga dengan ilmu. Ya, nih kalau urusan akhirat ya nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya kan agak susah. Contoh, saking semangatnya, oh tadi dengar di kajian kesayangan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu besok sholat subuh, dia ciptakan pemahaman sendiri, kemudian sholat subuh 3 rakaat. Saking saking semangatnya tapi tanpa ilmu. Kan itu berabe. Subuh 2 rakaat dibikin 3. Nah, kenapa kok sholat subuh 3 rakaat? Fastabiqul khairat. Saya pengen tambah biar pahalanya bertambah juga. Ini amal tanpa ilmu ya. Baca Quran misalnya, otodidak ya, tanpa ilmu, nggak mau belajar dia. Akhirnya ketemu tulisan alif lam mim, dibaca alama. Harusnya alif lam mim dibaca alama karena tidak berilmu. Nggak mau belajar pula gitu. Maka pentingnya kita saling mengingatkan agar akhirat kita selamat. Ayo belajar sama-sama ngaji. Alhamdulillah. Ini kajian kesayangan, pengurusnya semangat, ya, para relawannya, adminahnya, Masya Allah nih. Dan menularkan semangatnya. Jadi magnet untuk para akhwat, ya, teman-teman semua yang berada dimanapun untuk ikut ngaji juga. Masya Allah nih. Semangat sekali kan malam hari ini. Jadi saking pentingnya ilmu, bahkan Imam Al-Bukhari membuat bab khusus namanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum ucapan, pendapat, statement, komentar, dan perbuatan. Jadi ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Saking pentingnya ilmu. Dikhususkan babnya oleh Imam Al-Bukhari, yaitu apa? Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Next. Dan yang lebih mendasar lagi adalah Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan wahyu pertama itu tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Ini gerbang ilmu. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra ini adalah gerbang ilmu. Orang suka membaca, rajin membaca, banyak pengetahuannya, ya. Sebaliknya, kalau malas membaca, rasa ketika ngobrol, ya, orang-orang membahas ini dan itu banyak sekali, dia nggak tahu, ketinggalan, kemungkinan jarang baca. Zaman sekarang mungkin lebih banyak lagi ya referensinya, bukan hanya bacaan tapi tontonan juga. Kita bisa nonton kajian-kajian, kemudian tutorial dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa dimanfaatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra, ini sebetulnya sifatnya antisipatif ya. Antisipatif agar kita tidak sembarangan gitu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian berucap, berpendapat, komentar, apalagi berdebat gitu ya, yang kalian sendiri nggak paham ilmunya, nggak ngerti gitu. Jadi jangan hanya karena ingin dipandang, oh dia smart loh, dia wawasannya luas loh, wah asik banget ngobrol sama dia, nyambung semuanya. Jangan hanya karena ingin dianggap begitu, atau cari poin kepada misalnya atasan, pimpinan, atau calon mertua misalnya ya. Jangan karena faktor-faktor itu kemudian kita berucap, berbicara tanpa ilmu. Ya, hati-hati, apalagi berdebat. Ini bisa menyesatkan gitu. Karena apa? Yang terpenting adalah innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Ya. Jadi pendengaran, kemudian penglihatan, hati, perasaan, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian kita ceroboh untuk berani berpendapat, apalagi sampai berdebat. Nah, sekarang mungkin penafsirannya
bukan hanya yang keluar dari lisan, ya, tapi apa? Komentar-komentar di sosmed gitu. Maka kalau kita melihat ada misalnya perdebatan di sosmed, eh, di dalam komentar, kalau mau komentar mendebati status yang baru diupdate misalnya, maka sebaiknya dihindari. Lebih baik kita, kata Rasulullah, kita pilihlah rumah di tepi surga kalau menghindari perdebatan seperti itu. Nah, Allah juga memberikan apa? Wanti-wanti kepada kita. Oke, kita hati-hati nih terhadap hal-hal yang nggak kita ketahui, kita nggak berani berucap. Ya, terutama misalnya maaf dalam kehidupan bermasyarakat, ya, berorganisasi, bersosial, kadang-kadang ada berita yang muncul, kita nggak tahu faktanya seperti apa. Maka ingat, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kita komentar juga. Jangan ketularan, ya. Jangan latahan. Iya betul dia begitu tuh. Aku juga pernah ngerasain begini-begini. Diterusin. Akhirnya mendukung berita yang barangkali belum benar. Maka penting tabayun, penting belajar, penting ngobrol gitu. Nah, masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah lawan kita nih bukan hanya yang kelihatan, tapi yang nggak kelihatan juga terus menggoda. Kenapa? Karena memang itu sudah jadi pekerjaan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu, yuwaswisu. Ya, membisikkan, mengganggu, menghasut. Siapa? Syaitan. Itu. Syaitan. Itu yuwaswisu itu present continuous tense. Ya, fi'lul mudhari' dalam bahasa Arab. Hari ini dan seterusnya. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan mengatakan aku beriman kemudian tidak diuji? Never, gitu kan? Gak akan itu. Kalau sudah menyatakan diri aku beriman, pasti akan ada ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apalagi kalau kemudian Allah mencintai seorang hamba, kaum, kelompok, organisasi dan seterusnya, pasti Allah akan berikan ujian, berbanding lurus itu. Jadi kalau hidup ini justru lempang-lempang aja, hidup ini enak-enak aja, enjoy aja, hati-hati. Jangan-jangan Allah nggak anggap ibadah kita. Jangan-jangan dakwah kita nggak dianggap sama Allah. Kok kayaknya lurus-lurus aja gitu, nggak menemukan kesulitan, nggak difitnah, ya, nggak dicaci maki, nggak dituduh macem-macem. Kok enak banget ya dakwah kita. Padahal dulu Rasul berdakwah itu sampai berdarah-darah. Nah, mudah-mudahan Allah menganggap dakwah kita, Allah menganggap kebaikan-kebaikan kita, tapi juga Allah lindungi kita dari segala keburukan gitu. Dan kembali kepada tentang Allah memberikan antisipasi di ayat-ayatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun." Dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Sesungguhnya syaitan itu terus memerintahkan, ya, mendorong kita untuk berbuat jahat dan keji. Dan apa? Dan berkata, berucap tentang Allah, tentang agama ini, tentang syariat ini, ya, walaupun kita nggak tahu ilmunya. Maka penting. Jangan sampai kita kemudian termasuk di dalamnya, yang gampang berucap, gampang berpendapat, padahal kita nggak ngerti. Jadi rumusnya atau prinsipnya adalah kita belajar dulu, ya, baru berucap. Kita belajar dulu, baru beramal. Nah, itu penting. Baik. Next. Teman-teman kajian kesayangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita harus bersyukur gitu. Setiap hari, setiap saat. Karena Islam ini adalah agama ilmu. Ya. Pedomannya atau referensi utamanya adalah Al-Qur'an. Next. Ya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mu'jiz. Ya, mu'jiz itu yang melemahkan, yang meruntuhkan argumentasi lawan-lawannya.
Mukjizat itu bentuk jamaknya. Ya, tunggalnya mu'jiz, yang melemahkan gitu. Al-Quran itu sebagai mu'jiz yang melemahkan. Dijadikan untuk melawan para penentang-penentang Rasulullah SAW. Kemudian membacanya ibadah. Ya, satu huruf dapat satu pahala kebaikan. Satu pahala kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu satu huruf dapat 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Ya, coba yang tahu nih, komentar yang tahu nih, berapa huruf di Bismillah nih? Ya, intermezzo. Ada? Mana nih, gak ada yang jawab nih. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Ya, dikali 10. Bismillah aja, kalau kita baca Al-Quran, dapat pahala 190. Itu Al-Quran. Kemudian detailnya ada dalam hadis, dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadis itu penerjemah, penjelas, perinci, ya, pengkhusus Al-Quran. Gitu. Di Al-Quran itu datang ayat secara global, ya, secara prinsip-prinsip saja. Kemudian Rasul, ya, diberikan wahyu oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah dari Allah, lalu menjelaskan ayat-ayat tertentu, merincikan ayat-ayat tertentu, mengkhususkan ayat-ayat tertentu, yang umum dikhususkan, ya, yang terlalu global dirincikan lagi gitu. Nah, itu namanya hadis. Kalau hadis ini diamalkan jadi perilaku, perbuatan, amal harian, ya, namanya jadi sunnah gitu. Jadi apapun yang datang dari Rasulullah, baik dari ucapan atau perbuatan, atau Rasul tidak berucap, Rasul tidak berbuat, tapi sahabat yang berbuat. Kemudian dilihat oleh Rasulullah, atau sahabat berbuat, ya, di belakang Rasulullah, kemudian mereka mengadukan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan tanggapan atau mendiamkan. Itu namanya takrir, ya, pengakuan. Jadi itu termasuk dalam hadis ataupun sunnah. Gitu. Lalu dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, yang dijelaskan itu, para ulama kemudian apa? Mengumpulkan hadis-hadis itu, ya, menyusunnya dalam sebuah kitab. Nah, kitab inilah kurikulum, ya, kitabnya para ulama. Jadi kitab itu isinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau hadis gitu. Nah, yang paling viral, ya, kalau kita mau mencari referensi tentang keseharian kita, yang paling viral adalah apa? Sahih Bukhari misalnya. Nama aslinya apa? Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Itu Sahih Bukhari itu. Kita kenalnya kan hanya Sahih Bukhari. Tapi nama asli kitabnya adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa sunanihi wa ayyamihi. Ada 97 topik, ya, kurikulum di situ. Mau bab apa, mau yang mana dulu, kita profesinya sebagai apa, tinggal cari. Yang mau memperdalam akidah, cari bab akidah. Ada ayatnya, ada hadisnya. Yang mau misalnya mempelajari tentang akhlak, ada babnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Yang mau lompat misalnya, fokus saya mau belajar fikih aja, tata cara ibadah, maka kita bisa ke kitab-kitab sunan. Kalau tadi, ya, yang secara keseluruhan mencakup keseharian kita, ada kitab-kitab sahih, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim gitu. Nah, kemudian kalau kita misalnya mau fokus belajar di fikih, ya, tata cara ibadah dan seterusnya, maka kita pelajari kitab-kitab sunan. Sunan Abu Dawud,
Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Nah, itu kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih gitu. Kalau yang mungkin lebih ringkas itu ada Umdatul Ahkam. Ya, contohnya Umdatul Ahkam. Babnya disusun secara fikih. Toharoh, sholat misalnya, puasa, zakat, haji, misalnya seperti itu. Tapi isinya adalah hadis dulu. Ya, toharoh, hadis-hadis tentang toharoh. Sholat, hadis-hadis tentang sholat. Tuh di kitab-kitab sunan. Kalau mau meneladani orang-orangnya, saya pengen jadi seperti Abu Bakar. Saya pengen anak saya ini menjadi pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf atau Utsman ibn Affan. Saya pengen nih di antara anak saya, cucu saya ada yang seperti Zubair bin Awam, ya, jago pakar main tombak gitu kan, atau seperti misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ahli panah dan seterusnya. Mau mempelajari itu dari A sampai Z, Hamzah sampai Ya, maka kita cari aja di buku-buku musnad, ya, musnad. Gimana sosok mereka, keilmuan mereka, perjuangan mereka. Ya, musnad itu kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama, ya, para sahabat dari Hamzah sampai Ya gitu. Di antaranya musnad Imam Ahmad. Nah, itu musnad. Makanya itu penting. Ini kan sengaja nih saya nggak masukin ke dalam PowerPoint ya, biar nanti ada yang nyatat juga. Ya, kalau dicatat biasanya lebih ngerasa sayang gitu kalau dilupakan gitu. Aduh, capek-capek nyatet gitu kan, ditinggalin, dilupain, sayang gitu. Jadi mudah-mudahan di murojaah. Jadi gitu, ada kitab sahih yang mencakup keseluruhannya, ada kitab sunan yang disusun berdasarkan bab fikih. Kemudian ada kitab musnad yang disusun berdasarkan siapa orang-orangnya gitu ya, para sahabat, tokoh-tokoh gitu kan. Nah, kemudian kalau kita mau cari hadis tapi secara acak gitu. Misalnya dalam kehidupan kita kan nggak mungkin kita berunut terus tuh. Oh, dalam sehari nih kebutuhan kita toharoh aja, enggak kan? Karena kita ada makannya, kemudian kita juga lewat jalanan nanti ketemu pohon yang menjuntai-juntai, mengganggu jalanan, bagaimana dalam Islam. Kemudian kalau misalnya ada perempuan yang haid, kemudian waktunya sebetulnya sudah selesai, tapi kok masih keluar darah haidnya gitu misalnya ya, kan kita perlu tahu tuh. Nah, itu kan ngacak yang kita hadapi dari berbagai aspek gitu ya, baik akidah, syariah ataupun sosial misalnya. Maka itu ada di kitab Mu'jam. Mu'jam itu seperti kamusnya hadis. Ya, misalnya di dekat rumah saya nih di Pelumpang, tempo hari ada kebakaran, ya, kebakaran. Banyak korbannya. Nah, kita pengen tahu itu korban kebakaran itu dalam Islam gimana ya? Maka kita cari, ya. Carinya bukan bahasa Indonesia tentunya, tapi bahasa Arab gitu. Terbakar tuh apa? Atau apakah dia mati syahid atau enggak gitu. Maka cari di huruf shin, syahid misalkan gitu. Nanti muncul tuh. Kalau sekarang ada misalnya Maktabah Syamilah gitu. Kalau dulu ya kitab Mu'jam namanya. Nah, ini yang malam ini juga kita sedang cicipi adalah kitab dari kitab Riyadhus Shalihin ya, petikan-petikan hadisnya, pilihan-pilihan hadisnya sesuai dengan yang kita butuhkan tentang ilmu diantaranya. Nah, itu juga sama. Imam Nawawi menyusun hadis-hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Kemudian disusun dalam 17 bab 265 17 kitab 265 bab. Ya. Lalu di dalamnya terdapat hampir 2000 hadis. 1897 hadis gitu. Nah, ini kan kurikulum. Nah, kita cek di Riyadhus Shalihin ya. Dari kitab Riyadhus Shalihin ini yang relate sama kehidupan kita apa? Misalnya tentang zakat, cek ada nggak nih? Cari gitu. Nah, maka dengan itu kalau kita praktekin
hidup kita mudah insya Allah. Nah, ini ada yang menarik. Dalam disiplin ilmu fikih itu tentu kita akan nanti menemukan apa? Istilah madhab, ya, madhab, ya. Madhab itu apa? Jalan pikiran, ya, pendapat ulama, atau metode, tata cara, apapun sebutannya, seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi madhab itu kalau apa? Zaman sekarang ya kalau dalam penulisan ilmiah barangkali teorinya, ya kan? Jadi misalnya Imam Abu Hanifah, yang kita kenal kan ada 4 mazhab Hanafi, pendirinya Imam Abu Hanifah, kemudian mazhab Maliki, Imam Malik, kemudian mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian Imam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal gitu. Dan semua imam-imam mazhab ini penting untuk diketahui adalah generasi salaf. Siapa generasi salaf? Ini ya 3 generasi awal. Karena mereka nggak ada yang lahirnya lebih dari 200 Hijriah. Imam Abu Hanifah 80 Hijriah. Kemudian Imam Malik 93 Hijriah. Imam Syafi'i 150 Hijriah. Di tahun yang sama itu, ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah wafat. Gitu. Kemudian menyusul Imam Ahmad bin Hambal 14 tahun atau 15 tahun setelah Imam Syafi'i lahir. Ya, 164 atau 165 Hijriah. Jadi ini generasi salaf nih. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita nggak perlu bermadzhab, ini perlu dikaji ulang gitu. Nah, dalam mazhab itu tentu ada penggunanya nanti. Ini istilah fikih ya. Di Indonesia kita biasanya menerapkan atau mayoritas menerapkan mazhab Syafi'i. Bukan cuma Indonesia, Asia gitu. Asia, mazhab Syafi'i. Dalam silsilah salah satu buku di fikih mazhab Syafi'i itu ada sanad terbaik, Kitab Al-Wajiz, ya, yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasit yang ditulis juga oleh beliau sendiri, gitu. Dan kitab Al-Wasit ya adalah ringkasan dari kitab Al-Basit juga ditulis oleh beliau. Dan kitab Al-Basit ya bersumber dari kitab Nihayatul Matlab karangan Imam Haramain Al-Juwaini. Ya. Nah, Nihayatul Matlab merupakan ringkasan dari Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani adalah murid Imam Syafi'i. Untuk apa ini? Kemudian saya sampaikan nama-nama kitab, kemudian ringkasan-ringkasannya. Ngapain saya sebutin? Saya ingin memperkuat bahwa Islam adalah agama ilmu. Sampai-sampai para ulama itu meringkas kitab-kitab mereka sampai detail, sampai mudah agar dipahami oleh umat. Coba kita yang saat ini, boleh nggak sharing nih? Maaf ya, bukannya show off, bukan pamer. Yang di sini lulusan pesantren, coba kolom komentar ya saya gitu misalnya, lulusan pesantren. Nah kan kita barangkali tidak semua lulusan pesantren, ya mungkin bisa semuanya juga sih pesantren kilat, gitu. Tapi artinya begini, Masya Allah, makasih Mbak semuanya. Ya, oh pesantren ya, di Tasik mana tuh pesantrennya, Masya Allah, Suryalaya. Jadi sebagian kita yang nggak pesantren kan mungkin akan kesulitan kalau harus merujuk pada kitab-kitab yang berat gitu kan. Ini ulama-ulama kita meringkas dengan sedetail mungkin, serinci mungkin sampai mudah agar generasi setelahnya itu bisa bisa memahami teks keagamaan ini dengan mudah. Dan ini dari mulai Al-Quran, Sunnah, kitab-kitab hadis tadi, lalu kitab fikih dan lain sebagainya, kalau diikuti insya Allah sukses dunia akhirat. Lintas zaman terbukti. Ayo kita cek
Rasulullah SAW wafat, sahabat mengikuti sunnah-sunnah beliau, sukses. Sahabat wafat, para tabi'in generasi setelah sahabat itu ikuti jejak para sahabat yang juga mengikuti jejak Rasulullah SAW, sukses. Dan ilmu-ilmu dari Rasulullah, sahabat tabi'in dibawa ke Spanyol jadi peradaban Islam yang mendamaikan, yang kejayaannya kita rasakan berabad-abad gitu. Lalu Barat belajar tuh dari peradaban Islam dulu. Sukses Barat karena belajar dari peradaban Islam gitu. Ingat, ini teman-teman kajian kesayangan yang mayoritasnya muslimah ini, kampus pertama di dunia ini adalah Qarawiyyin yang didirikan oleh siapa? Perempuan bernama Fatimah binti Muhammad Al-Fihr. Tuh. Itu di Qarawiyyin, Maroko. Berbasis masjid. Di dalamnya ada berbagai kajian-kajian keilmuan, penelitian, bukan cuma kajian agama. Ada matematika, ada macam-macam gitu. Sehingga dulu utusan gereja-gereja dari Barat, Eropa, studi ke Qarawiyyin gitu. Silakan dicek ini sejarah nih. Ya. Dan ketika lulus ya selesai, barulah kemudian ada yang dinamakan wisuda. Sepengetahuan Al-Fakir, topi wisuda itu yang mendesain juga Fatimah binti Muhammad Al-Fihr. Ya, terinspirasi dari spirit Ka'bah, ya, filosofinya Ka'bah, ada segi 4, warnanya hitam, topi toga, wisuda itu. Ini spirit Ka'bah, maksudnya apa? Sudah punya gelar, sudah sarjana, master, doktor, itu tetap tawadhu, tetap sholat, tetap sujud gitu. Ini perempuan, ini muslimah yang menginspirasi gitu. Jadi penting sekali untuk kemudian kita pahami bahwa kalau ilmu Islam ini kita terapkan, kita amalkan, sukses gitu. Tapi tetap mindsetnya sukses itu bukan duit, enggak. Ya, banyak sekali bentuk kesuksesan itu selain duit banyak. Ya. Keluarga yang tentram, anak-anak yang soleh-solihah, mengamalkan ilmu, sholatnya dijaga, Islamnya paham gitu kan, halal haram nggak puyeng, nggak bingung gitu. Nah, teman-teman kejadian kesayangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sebetulnya hukum ya? Hukum menuntut ilmu. Next. Kita bertanya-tanya nih. Ya. Imam Al-Qarafi ya, next. Ini beliau nih salah satu ulama tersohor di mazhab Maliki ya, mazhab Maliki. Pernah menulis begini bahwa Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kemudian Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah ya, bahwa merupakan ijma para ulama seorang mukallaf yang nggak tahu mukallaf adalah orang yang sudah dibebankan hukum-hukum Islam, terutama yang rukun Islam tadi tuh, sholat, puasa, zakat, haji gitu jika mampu. Ini semuanya kalau sudah mukallaf ya, sudah balighah, wajib semuanya gitu. Disebutkan di sini bahwa seorang mukallaf tidak boleh melakukan suatu perbuatan hingga terlebih dahulu dia mengetahui hukum Allah di dalamnya. Bagaimana Rasulullah mengatur, bagaimana ulama menjelaskannya. Nah, itu mukallaf tuh. Jadi kita ya penting untuk memegang prinsip ini. Maka orang yang belajar dan beramal sesuai dengan ilmu yang dia pelajari, ia telah melakukan 2 ketaatan. Ketaatan pertama belajar, yang kedua adalah mengamalkannya. Kemudian orang yang tidak tahu dan nggak mau belajar, kemudian beramal yang salah, ya, maka dia dapat 2 atau telah melakukan 2 kemaksiatan gitu. Nggak belajar, ya, nggak tahu tapi nggak mau belajar, kemudian beramal yang salah, 2 kemaksiatan. Tapi kalau ada orang yang belajar, ya, dia paham tapi tidak mengamalkan, artinya dia melakukan 1 ketaatan dan 1 kemaksiatan gitu. Ini dalam kitab Al-Furuq ya, Imam Al-Qarafi menyadur dari ulama Syafi'i gitu. Nah, maka penting nih untuk kita ketahui bahwa ilmu itu ada 2 ya. Kan next, kita sering mendengar tuh hadis Rasulullah SAW bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim gitu ya.
Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Begitu kan ya hadisnya. Tapi ternyata lagi-lagi kita penting untuk mendengarkan penjelasan para ulama tentang ini sebetulnya bagaimana gitu. Apakah betul-betul fardu ain semuanya, wajib atau seperti apa? Jadi dibagi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Bagaimana yang fardu ain? Fardu ain adalah yang kalau ditinggalkan kan dosa. Sama seperti fardu ain yang wajib dilakukan oleh mukallaf. Misalnya, kita ini seorang dokter, misalnya, menteri kah, ustazah, atlet, petani kah, atau apapun itu, semuanya sholat kan? Ya, semuanya akan butuh wudhu kan? Maka mempelajari sholat itu fardu ain. Gitu. Muslim, apapun itu, desainer kah, pakar IT kah, atau bahkan office boy kah, atau apapun itu. Mereka akan puasa kan nanti ketika bulan suci Ramadan. Ya, maka mempelajari ilmu tentang puasa itu fardu ain. Gitu. Karena kalau dia nggak berpuasa atau keliru penerapannya, mengamalkannya, melaksanakan kewajibannya, dia berdosa gitu kan. Maka mempelajari ilmunya juga bagian dari fardu ain seperti itu. Nah, perempuan misalnya, bagaimana haid? Ya. Karena kalau dia nggak ngerti haid misalnya, eh, nanti ketika sudah jelang-jelang toharo, bersuci dan segala macam, ternyata ada kondisi-kondisi yang berbeda, dia salah menyikapi, kemudian dianggapnya sudah bersuci padahal belum bersuci, lalu sholatnya nggak sah. Nah ini kan bermasalah gitu. Maka penting dia pelajari tentang fikih, bagaimana haid dalam Islam, permasalahan fikihnya. Nanti insya Allah nih di kajian kesayangan ya akan hadir ya kajian tentang fikih ini. Kemarin kita ada daurah sholat ya, tapi kemudian kita semua menyadari sholat kan tetap nggak sah kalau nggak ada wudhu. Wudhu kalau nggak dipelajari kita nggak paham gimana nih yang benernya. Toharo airnya seperti apa. Lah sementara nanti ada bab-bab lainnya ya untuk perempuan tentang haid. Nah, maka ini penting. Nah, ini yang tentang fardu ainnya. Ya. Kemudian sebetulnya ada lagi apa di atas fardu ain itu ada yaitu ilmu-ilmu tentang hati ya. Ikhlas ya. Kita ibadah sebaik mungkin tata cara kita ilmunya menguasai tapi kalau nggak ikhlas nah makanya itu dirangkum semua dalam tazkiyatun nafs. Jadi itu ilmu fardu ain yang di atas fikih itu ya sebetulnya. Ilmu tentang ikhlas, zuhud, waro dan lain sebagainya. Kita juga sempat mengkaji tazkiyatun nafs ketika bulan Rajab dan Sya'ban itu 2 bulan menanti subuh. Nah, kemudian yang fardu kifayah. Nah, ini fardu kifayah sesuai dengan kebutuhan ya yang memang kita kenal apa namanya? Sholat jenazah fardu kifayah misalnya. Tapi sebetulnya banyak banget selain sholat jenazah. Ini makanya Islam ini kadang-kadang kita tuh terkungkung dalam sempitnya pemahaman kita sendiri gitu. Ketika ditanya tentang coba sebutin apa saja yang termasuk fardu kifayah. Rata-rata jawab sholat jenazah. Jadi pikiran mati aja. Padahal banyak loh. Fardu kifayah tuh banyak banget loh. Tentang apa namanya teknologi itu fardu kifayah. Kemudian kalau kita belajar tentang pertanian fardu kifayah. Yang aktif di pemerintahan ya, kerja di pemerintahan, kitabul imarah ya. Itu juga tentang apa namanya? Fardu kifayah dipelajarinya. Yang bisnis, marketing atau sales apa segala macam itu dia fardu kifayah. Kitabul buyu, jual beli, yang muamalah, perminyakan dan lain sebagainya, kedokteran itu fardu kifayah. Harus ada perwakilan umat Islam yang mempelajari. Kalau nggak ada yang mempelajari sama sekali dalam satu kampung misalnya, dosa semuanya gitu. Maka alhamdulillah di sini berbagai expertise ada di kajian kita malam hari ini. Jadi beruntung sekali muslimah-muslimah yang bergabung dalam kajian kesayangan ini karena dapat kenalan baru, Allah pertemukan dengan orang-orang yang hebat, Masya Allah nih. Nah, itu tentang apa namanya hukum menuntut ilmu gitu. Maka kesimpulannya begini, orang-orang yang pingin atau mulai sholat yang balik-balik itu anak-anak gitu ya, dia wajib diberikan ilmu tentang sholat.
bagaimana hukum Allah, Rasulullah mengatur tentang sholat. Ya, misalnya kayak kemarin pandemi. Wah, ini kondisi yang berbeda nih, pandemi nih. Harus pakai masker. Padahal kalau sujud kata Rasulullah menyentuh apa namanya kening dan ada hidungnya juga menyentuh. Sementara kita pakai masker. Gimana hukumnya? Penting dipelajari gitu. Kemudian orang yang mau baca Quran harus dengan tajwid. Ya, kalau cuma bacaan Al-Quran nempel-nempel doang ya, itu bukan baca Al-Quran. Gak ada gunahnya, gak ada matnya. Tapi baca tulisan Arab. Itu beda. Baca Al-Quran dengan baca tulisan Arab itu berbeda. Al-Quran itu harus kita tunaikan hak dan mustahaknya. Gunahnya kerasa, mat tabi'inya terasa, sifatul huruf ditunaikan, mana hamas, mana jahar, mana isti'la, mana istifal, gitu kan, dan lain sebagainya. Ikuti kelas tahsin yang ada di kajian kesayangan kalau mau lancarin baca Quran. Gitu. Hubungi Umu Ibrahim. Nah, kemudian nanti nih kita mau kurban nih, ya kan? Kita pelajarin bagaimana hukum Allah dan Rasulullah mengajarkan tentang kurban. Ayatnya gimana, hadisnya gimana, ulama ngejelasin gimana, mazhab Syafi'i seperti apa gitu. Mudah-mudahan nanti bisa di sharing di ilmu tentang kurbannya. Ya, cari itu pelatihan-pelatihan. Barangkali ada suami-suami yang sering membantu tentang penyembelihannya ya, di masjid masing-masing. Jangan cuma otodidak. Cari pelatihannya, pelajari ilmu syariatnya tentang kurban gitu. Nah, saya ini kan hari-hari kerjaannya bukan ini ya, bukan kaitan dengan agama ya, gimana ya? Lain tadi ya. Kalau kita di bidang bisnis, artinya ada kitab khususnya dalam fikih jual beli. Pelajari itu. Bagaimana Islam mengatur tentang fikih jual beli. Oh, kalau zaman sekarang kan banyak macam-macamnya yang kontemporer. Dulunya nggak ada, sekarang ada. Misalnya COD. Kemudian apa namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Reseller. Kemudian macam-macam lah. Tuh, cashback. Itu kan penting untuk dipelajari gitu. Atau yang punya kontrakan nih, siapa nih bandar kontrakan nih? Punya puluhan ratusan pintu. Penting bagaimana Islam mengatur sewa menyewa gitu. Agar kita berkah sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulullah. Pakar IT, komputer, bagaimana kalau menerima pekerjaan tapi ternyata begini gak sesuai dengan kehalalan. Nah, bagaimana itu? Terus pelajari terus gitu. Jangan sampai kemudian kita hanya menjalani tapi nggak tahu hukumnya dalam Islam. Next. Terus sebaiknya kita kapan belajar? Kapan menuntut ilmu gitu. Ya, jadi memang penting. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktunya banyak, wal asr wal lail wan nahar wad duha was subh. Semuanya waktu disebutin. Artinya dalam Islam itu waktu adalah sesuatu yang harus dijaga gitu. Kalau nggak penting, nggak mungkin Allah bersumpah atas waktu-waktu itu. Kenapa Allah sampai bersumpah atas waktu-waktu itu? Karena penting di waktu. Nah, tingkatan semangat orang, motivasi, keinginan, konsentrasi belajar itu beda-beda ya. Jadi nggak bisa semuanya disamain. Tapi memang ada waktu-waktu orang nikmat belajar di kapan ya, misalnya pagi kah, atau ada yang nikmat sebelum tidur kah gitu ya. Jadi itu bisa disesuaikan sebetulnya. Cuma beberapa ulama punya pengalaman gitu. Kita penting untuk melihat bagaimana pengalaman belajar para ulama, karena apa? Al-waktu kasaif. Ya. Waktu itu seperti pedang. In lam taqta'hu qata'aka. Kalau engkau tidak menebasnya, engkau akan ditebas olehnya. Itu waktu. Maka kita penting nih melihat gimana para ulama memilih waktu-waktu yang sesuai dengan pengalaman mereka, karena ulama itu dituntun oleh syariat Islam yang kuat. Diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolihannya. Maka memilih waktunya juga merupakan hal yang penting untuk kita cermati. Next. Jadi di sini ada pengalamannya Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwa dalam menghafal itu memang ada waktu-waktunya, dan yang paling baik adalah ketika masa kanak-kanak. Itu kan the best ya.
golden age gitu. Nggak punya banyak beban pikiran, belum mikirin misalnya keluarga, belum mikirin anak lagi, belum mikirin rumah, listrik, air, cicilan, ini dan itu, belum gitu. Masih anak-anak. Maka wajar para penggerak pendidikan di Indonesia ini menginisiasi tahfiz anak usia dini. Itu bagus banget karena mereka tuh masih jernih pikirannya gitu. Kata Imam Ibnu Jauzi, yang terbaik itu ketika masa kanak-kanak. Dan sekitar itulah kita ukur aja yang paling efektif usia berapa sampai berapa gitu. Dan itu berbeda-beda, nggak semuanya sama. Nah, kemudian dari segi waktunya, yang terbaik adalah waktu sahur dan tengah hari menurut beliau. Nah, pagi lebih baik daripada sore atau malam gitu. Ketika lapar atau misalnya berpuasa, ya itu lebih baik dibanding ketika kenyang. Karena kalau urat perut sudah kencang, ya urat mata kendor. Jadi biasanya di pesantren dimotivasi seperti itu. Jangan terlalu kenyang, nanti belajarnya berat karena ngantuk. Lalu Imam Syafi'i membagi 3 nih. Jadi sepertiganya untuk istirahat, sepertiganya lagi untuk belajar menulis, sepertiganya lagi untuk sholat sunnah. Jadi transendentalnya dijaga. Ya, hubungan dia dengan Allah, sholat sunnah, ya kayak mulai dijaga. Kemudian dia ikhtiar menuntut ilmu, menulis ilmu, lalu diberikan haknya untuk beristirahat juga. Imam Nawawi, ini menarik nih. Imam Nawawi itu dalam sehari mempelajari 12 disiplin ilmu tentang macam-macam Imam Nawawi, Masya Allah. Misalnya tentang tafsir, tentang fikih, tentang hadis, dan lain sebagainya. Itu dari syaikh yang berbeda. Maka pernah ditanya oleh seorang muridnya, wahai guru, wahai imam, terus kapan kau tidur? Kata beliau, aku tidur nggak pernah menempel perutku ke ke lantai, ya ke tanah gitu. Karena tidurnya dalam keadaan duduk gitu. Kalau lagi betul-betul berat, ketiduran sejenak aja. Masya Allah. Makanya nggak heran kitabnya sampai sekarang ini banyak yang viral, populer, berabad-abad. Arba'in, Riyadhus Shalihin, Al-Majmu', Syarah Muhadzab, kitab babonnya Madzhab Fikih Syafi'i. Itu Imam Nawawi itu menghabiskan waktu umur beliau untuk ilmu. Ini tentang waktu belajar para ulama. Sebagai closing, ya penting next untuk kita sadari, ini juga sama sering dianggap hadis tapi bukan hadis. Ini adalah perkataannya Abu Darda, innamal ilmu bitta'allum, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diraih dengan belajar, itu talaki ke guru, datangin majelis ilmu, majelis ta'lim, sehingga kita mencatat, kemudian mendengar, bertanya, dan mendapatkan ilmu. Di Kairo, di depannya Masjid Imam Syafi'i itu ada papan besar perkataan Imam Syafi'i. Laisal mar'u ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Wa laisa akhu ilmin kama huwa jahil. Belajarlah karena tidak semua orang itu dilahirkan berilmu gitu. Mayoritas kita, ya, bahkan mungkin semua bayi itu dilahirkan ya belum berilmu awalnya. Falaisal akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh, kata Imam Syafi'i. Inilah yang mudah-mudahan bisa jadi motivasi untuk kita dalam perihal menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada MC kita. Silakan, Pak. Insya Allah, jazakallah khairan Ustadz. Terima kasih banyak atas materinya ini ya. Sungguh benar-benar penting kita memahami mengenai ilmu ya sebagai salah satu kunci untuk kita menuju surga. Gitu. Nah,
Mungkin ada beberapa notes ya, yang mungkin nanti ini sebagai catatan saya dan mungkin juga bisa dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat kesayangan, bahwa pentingnya ilmu ini memang merupakan kunci ya untuk dunia dan akhirat, gitu. Dimana kita mencari ilmu ini harus fokus ya, karena ilmu ini jadi kita memang harus dapatkan dengan cara belajar dengan serius supaya kita jadi bisa memiliki kemampuan dan kompetensi dari ilmu tersebut, gitu ya. Dan juga kemudian kita juga harus berhati-hati bahwa mungkin dari kalau kita berkomentar atau misalnya terlibat dalam perdebatan ya, jangan sampai kita berkomentar atau berdebat di mana kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nah, ini kan banyak sekali contoh terdekat ya dengan kita saat ini, misalnya kalau kita lagi ada di medsos gitu ya Ustaz ya. Terus kemudian referensi ilmu ya, Islam adalah agama ilmu, bahwa referensinya itu ada 3, Al-Quran, hadis, dan juga kitab para ulama. Kemudian mungkin juga kita bisa ingat lagi tadi tentang hukum menuntut ilmu ya, bahwa dalam belajar ini orang bisa dibilang melakukan 2 amal kebaikan, yaitu belajar dan mendapatkan ilmu itu sendiri, kemudian juga mengamalkannya. Dan hukumnya menuntut ilmu ada fardu ain dan fardu kifayah, gitu. Dimana kalau segala sesuatu atau segala hal dalam agama yang hukumnya fardu ain, ini setiap muslim atau muslimah harus mempelajari juga ya ilmu-ilmunya. Jadi mempelajari ilmunya pun menjadi fardu ain untuk setiap muslim dan muslimah. Kemudian untuk ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, hal-hal yang sifatnya fardu kifayah ya, maka ilmunya ini juga sifatnya fardu kifayah, yaitu perwakilan, harus ada perwakilan umat Islam yang memiliki ilmu-ilmu tersebut. Yang terakhir tentang waktu atau kapan menuntut ilmu ya, kita bisa mencontoh para ulama yang berbeda-beda dalam memilih waktu untuk menghafal atau misalnya untuk ilmu. Nah, ini bisa kita contoh atau meneladani hal-hal yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama tersebut. Nah, kemudian mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan. Mungkin saya bacakan dari chat ya, sebentar. Cukup banyak, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Mbak Rahmi, ya, izin bertanya bagaimana menyikapi teman yang seringkali mengingatkan bahwa kita, ini saya ya, bagaimana menyikapi teman yang seringkali mengingatkan bahwa yang kita lakukan adalah bid'ah, padahal kita mengikuti pemahaman dari mazhab yang membolehkan. Baik. Silakan. Dalam penjelasan kitab Hadits Arba'in, Imam Nawawi menjelaskan begini. Yang disebut dengan bid'ah itu yang sama sekali tidak ada dasar ya, dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi kalau ada dasarnya, maka tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Contoh, apakah zikir misalnya ya, istighfar sebanyak 200 kali ada dasarnya? Padahal hadis misalnya menyebutkan 70 sampai 100. Tapi ada seseorang mengamalkan istighfar sebanyak 200. Dicari-cari Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, sahabat nggak ada yang mengamalkan. Kok nggak ada dalilnya ya? Terus dia dari mana mengamalkannya? Atau ada yang mengamalkan zikir apapun, subhanallah, misalkan 3.000, 4.000. Dalilnya mana gitu ya? Nah, kalau tidak ditemukan secara spesifik, ya berarti kita cek dulu dalil umumnya. Dalil khususnya tidak ada, zikirlah kalian mengucapkan subhanallah 3.000 kali, nggak ketemu. Beristighfarlah kalian sebanyak 200, nggak ketemu misalnya. Maka dicek, ada nggak nih dalil umumnya? Dalil umumnya apa? Tentang zikir. Oh, ternyata ada
Allah memerintahkan, wahai orang-orang beriman, zikirlah dengan zikir yang banyak. Nah, banyak itu umum. Bisa 50 kali. Orang yang baru masuk Islam, gak pernah zikir sebelumnya, atau yang baru bertaubat, gak pernah zikir, 50 kali aja berat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Berat, ngos-ngosan. Ya, apalagi sampai misalnya 200, 300, 3000. Berarti 50 bagi dia banyak. Tapi ada orang yang setiap hari zikir, zikir, zikir. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sampai 200, 300, 400. Bagi dia, maksimal banyaknya 700. Dia kuatin tuh 700. Ada yang sampai bahkan misalnya, subhanallah atau la ilaha illallah 3000 kali. Dia kuat. Maka versi banyaknya 3000 kali. Nah, ini umum. Nah, yang seperti ini tidak bisa dikatakan bid'ah menurut penjelasan dalam hadis di kitab Arba'in Nawawiyah gitu. Nah, yang bid'ah itu yang sama sekali nggak ada dasarnya. Misalnya, oh saya baru bangun rumah nih, oh saya baru beli ruko nih gitu ya. Potong kebo nih, kepalanya taruh di halaman rumah saya seminggu misalnya. Buat apa? Biar jauh dari sihir. Ini nggak ada contohnya nih. Nah, baru nih bisa disebut sebagai bid'ah. Nggak ada sama sekali dasar-dasarnya. Itu ternyata dapat dari paranormal misalnya gitu. Jadi kalau ada dasarnya dalil umum ya maka itu tidak merupakan bid'ah. Adapun yang mungkin mengatakan bid'ah itu biasanya beda mazhab, sekadar beda pendapat. Kata Imam Syafi'i, apakah jika kita berbeda pendapat kita tidak bisa bersahabat? Wah, ini pendapat yang menenteramkan nih, dewasa ya. Jadi kalau kita berbeda pendapat itu kan bukan berarti kita satu ke surga, satu ke neraka, enggak. Ya, kita sama-sama mau ke surga bareng nih. Tapi yang satu saya milih pakai mobil deh, yang satu saya pakai kereta deh. Ujung-ujungnya kita ketemu ya di surga ya, insya Allah gitu. Enak kalau begitu, adem, nggak menyalahi, nggak mudah menganulir gitu. Makanya pentingnya ngaji. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Widya dari Sumatera Utara. Ya. Bertanya pendapat Ustaz, di salah satu kajian online pernah saya dengar apabila kita belajar sendiri dari buku atau dari kajian online tanpa ada seorang guru yang mendampingi kita belajar, ini maksudnya, apakah itu artinya kita belajar dengan setan? Padahal kita di dalamnya belajar mengenai kebaikan. Itu begitu Pak kalimatnya. Pak Ustaz mute. Maaf. Oh iya, maaf. Jadi Mbak Ade Prawidya, jadi maksudnya kan, loh gimana sih? Kita kan lagi belajar tafsir nih, misalnya gitu ya, atau lagi belajar hadis nih, kok disebut apa namanya gurunya syaiton karena belajar sendiri? Kayaknya kok nggak bijak banget ya. Jadi begini, saya tulis di sini ya, kolom komentar ya. Tuh. Baik. Jadi dulu itu ada kisah seorang dokter ya. Dokter yang memang secara turun-temurun itu keluarga dokter gitu. Bapaknya dokter, kakeknya dokter, dan seterusnya. Nah, singkat cerita, ayahnya meninggal, dia punya buku. Akhirnya anaknya yang juga mengikuti jejak ayahnya, apa namanya, dia mempelajari buku dari ayahnya itu, akan tetapi bukunya usang. Ya, sehingga tulisannya seolah seperti yang saya tulis tuh. Ya, yang saya tulis di kolom komentar. Al-hayyatus sauda syifa min kulida. Karena sudah usang kitabnya, jadi dipahami ular yang hitam itu penyembuh segala penyakit. Padahal ini hadis. Mungkin kita yang sering berkecimpung di dunia herbal sangat familiar dengan hadis ini. Habbatus sauda ya. Al-habbatus sauda itu jintan hitam.
Ya, Habbatus sauda itu adalah obat dari segala penyakit. Maksudnya cocok untuk semua penyakit. Tapi kesembuhan dari Allah gitu kan ya. Nah, karena apa namanya? Karena salah huruf, harusnya ba jadi ya, ya. Harusnya ba jadi ya, jadi salah arti. Dan dia nggak bertanya lagi, dia hanya mempelajari kitab bapaknya doang gitu. Kan ini bahaya. Jadi akan diterjemahkan, wah besok-besok kalau ada penyakit apapun saya cari ular hitam. Ya ini kan bahaya. Sementara ular hitam itu ada dalam hadis, kata Rasulullah, uqtulul aswadain. Ya, wa antum fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam. Selagi kita walaupun kita dalam keadaan sholat, kalajengking ataupun ular hitam gitu maksudnya. Jadi apa namanya? Salah titik aja bisa berubah makna. Nah, jadi pentingnya kita bertanya kepada guru seperti itu. Ini salah satu contohnya, mudah-mudahan mewakili ya jawabannya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Elvi Rahayu, Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengenai mazhab. Bagaimana asal muasal suatu tempat menggunakan suatu mazhab? Bolehkah kita menggunakan mazhab yang berbeda dari mayoritas tempat kita? Saya juga pernah mendengar kalau murid boleh mazhab sama gurunya. Maksudnya dengan banyaknya pendapat terhadap suatu hal, sebagai murid kita bingung memutuskan mau ikut pendapat siapa. Kita boleh mengikuti pendapat guru atau ustadz yang kita ikuti. Dan yang kedua, kalau wali songo yang dikenal di Indonesia itu sebetulnya siapa Ustadz? Apakah mereka sebagai ulama yang meneruskan mazhab Syafi'i? Saya baru saja dapat sharing dari WA Group kalau wali songo itu sebetulnya orang Cina. Silakan Ustaz, mungkin coba dijelaskan dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas dari pertanyaannya, kita minta Mbak Elvi untuk open mic. Baik, yang pertama tentang madhab ya. Jadi ini mungkin sebetulnya sederhananya begini. Kalau kita sebagai orang yang baru belajar atau awam itu ikut mazhab mana gitu ya. Ini yang pertama, dari poin pertama aja sebetulnya ada yang harus dirinci. Kita ini kalau memang merasa baru banget belajar, memang betul-betul mazhabnya itu taklid ke guru, betul. Kita ikuti guru yang kita yakini benar dan soleh, baik, gitu, dan percaya kepada keilmuannya. Maaf. Jadi apa namanya? Biar kita nggak banyak pendapat lagi, gitu. Nah, kalau kita nanti belajar di berbagai pendapat, guru-guru yang berbeda, nanti kita bingung sendiri. Jadi yang pertama itu, anjurannya, bahkan Syekh Albani mengusulkan agar orang yang baru belajar itu hendaknya dia bermazhab. Kemudian beliau mengatakan bahwa adapun mazhab yang dianjurkan adalah mazhab Syafi'i gitu. Nah, kalau kita yang mungkin merasa bahwa aduh, aku nggak ngerti tuh mazhab apa kek, mau disebut mazhab Hambali kek, Syafi'i kek, atau apapun saya nggak ngerti. Ya udah, paling gampangnya adalah kita punya guru, ikuti guru kita. Karena kita juga nggak bisa mengukur-ukur nih mana yang benar, karena kita awam misalnya. Jadi sederhananya adalah apa namanya, ikuti mazhab guru kita. Nah, kemudian tentang mazhab itu sendiri, ya, bahwa dalam Islam itu memang nggak ada nas khusus, dalil khusus bahwa wajib bermazhab, nggak ada. Ya, ikutilah mazhab ini, nggak ada. Tapi juga kalau kita menyusun kurikulum sesuai dengan kita sendiri, siapalah kita, gitu kan? Karena para imam mazhab ini
levelnya mujtahid, mufti, menguasai berbagai disiplin ilmu gitu. Jadi ketika beliau menyusun di kurikulum, ya, penjelasan fikihnya seperti ini, menjelaskan tafsir seperti ini, ada hadis Rasulullah datang kemudian syarahnya seperti ini penjelasannya. Karena mereka memang sudah menguasai berbagai disiplin ilmu. Jadi susunan mereka itu berdasarkan keilmuan mereka yang dijaga dengan kesolehan, ibadah, waro, zuhud, nggak makan sembarangan, nggak banyak tidur gitu, nggak banyak lalai gitu. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan kita sendiri, enggak, saya pokoknya mau nyusun sendiri aja. Saya mau ngambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah misalnya, dari hadis-hadis, saya susun sendiri gitu. Nah, kita siapa? Gitu. Bahasa Arab belum lancar misalnya. Quran nggak hafal, hadis nggak hafal. Baca Quran juga mungkin belum fasih. Tiba-tiba mau menolak mazhab yang berasal dari para imam, ulama-ulama generasi salafus soleh yang sudah diakui ilmunya oleh dunia dari setiap generasi. Maka kalau kita menyusun sendiri dengan kurikulum kita sendiri, dengan kapasitas kita sendiri, ini lebih ngaco gitu kan. Sorry to say gitu. Jadi kita ikuti aja yang sudah disusun oleh para ulama kita, kurikulumnya sesuai dengan keilmuan mereka. Dan nggak ada yang menganggap para imam-imam mazhab ini nggak berilmu, nggak mungkin, nggak ada itu. Nah, maka seperti itu kurang lebih jawaban untuk nomor 1. Nah, adapun yang nomor 2 tentang Wali Songo ya, Wali Songo. Saya belum dapat referensi yang kuat. Wali Songo itu berasal dari Cina. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi Wali Songo ini adalah para ulama, tokoh-tokoh Islam yang memang dihormati, dimuliakan, khususnya di Pulau Jawa gitu kan. Nah, karena peran dakwah mereka, perjuangan mereka bagi umat Islam ini terasa gitu loh. Dengan berbagai strategi dakwahnya. Ada yang barangkali ya wayang gitu kan. Ada yang mungkin dengan alat musik atau lain sebagainya gitu ya, sunan-sunan itu kan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa mereka keturunan Rasulullah, garis keturunannya habaib gitu. Nah, tapi kalau disebutkan berasal dari Cina, wallahu a'lam bishawab. Saya belum pernah mendengar sumbernya. Ini keterbatasan ilmu saya gitu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Jadi memang mereka adalah tokoh tokoh agama, ulama pada masanya gitu. Dan perihal mazhab apa gitu ya. Juga saya tidak mengetahui secara pasti apakah mazhab Hambali atau Syafi'i atau tapi begini, ulama yang adil dan betul-betul memahami konteks penerapan ilmu di masyarakat itu pasti dia tidak akan terlalu jauh berbeda dengan masyarakat yang ada. Karena sejatinya Islam itu memang tidak pernah berbenturan dengan tradisi, kecuali memang tradisinya memang ya mengandung kesyirikan, keharaman gitu. Tapi kalau tradisi yang sifatnya tidak haram, tidak syirik, itu Islam tidak membenturkan gitu loh. Tidak ada yang kemudian misalnya contoh bersalaman ketika Idul Fitri. Itu tradisi ya, bukan kewajiban ya. Dan tidak sunnah berkeliling gitu enggak, tapi ada dalil dasarnya tentang bersalaman gitu. Artinya tradisi itu dijaga seperti itu. Nah, artinya kalau memang mereka meneruskan mazhab Syafi'i ya mungkin saja, tapi secara ilmiah saya tidak mengetahui apakah sunan-sunan tertentu bermazhab Syafi'i, yang satu bermazhab Hanafi, apakah yang satu Hambali, wallahu alam. Yang jelas seperti itu. Ulama biasanya menyesuaikan mazhab yang berlaku di sebuah negara atau wilayah sehingga masyarakat tidak kaget gitu ketika diterapkan mazhab yang berbeda. Nah, seperti itu. Apa di sini ada ini lagi ya, ada
bolehkah kita menggunakan mazhab yang berbeda? Boleh-boleh aja gitu. Jadi eh, tentang pilihan mazhab ini nggak ada kewajiban. Saya sekali lagi mengatakan bahwa dalam Islam itu tidak ada nas yang mewajibkan kita ikut mazhab. Tapi tadi saya sudah jelaskan bahwa mazhab ini kan jalan pikiran para ulama yang kalibernya udah mujtahid, mufti gitu. Nah, maka kita yang awam ini, yang banyak kekurangan ini, ya ikuti aja yang sudah ahli, yang sudah pakar. Adapun mazhab yang berbeda, itu tentang pilihan lagi. Balik ke kita masing-masing gitu. Kalau di Indonesia banyak Syafi'i, kemudian kita mau pakai Hambali, ya itu hak kita. Akan tapi mungkin nanti kalau masyarakatnya, ya maaf misalnya terlalu fanatik, ya akan menimbulkan keanehan misalnya gitu. Tapi kalau masyarakatnya heterogen, banyak kajian-kajian lintas mazhab, fikih mazhab arba'ah gitu ya, 4 mazhab, mungkin akan lebih dewasa menyikapinya seperti itu. Wallahu a'lam. Berarti mungkin bisa dikaitkan juga ya Ustadz dengan pertanyaan Mbak Meta di Bekasi. Apakah kalau kita sudah mengikuti satu mazhab, harus satu mazhab itu saja, tidak boleh mengikuti mazhab lain? Ya, beberapa bulan yang lalu juga kami kedatangan guru kami, Syekh Hisham Kamil, ya, salah seorang ulama muda dari Mesir, mengatakan demikian, bahwa komitmen satu mazhab gitu. Karena begini loh, dalam satu jangan dikira begini, ketika kita menemukan satu problematika, kemudian kita cek kayaknya di mazhab ini begini aturannya gitu. Lalu dengan mudahnya kita berpaling ke mazhab yang lain, seolah-olah di mazhab yang sementara ini kita pakai itu nggak ada alternatif. Ini mungkin kitanya yang kurang mengeksplorasi, mengelaborasi mazhab yang biasa kita gunakan gitu. Misalnya mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i itu banyak sekali jalan-jalan keluar yang bisa jadi solusi terhadap apa yang dihadapi oleh muslim atau muslimah gitu. Jadi silakan cek aja ke guru-guru kita yang pakar mazhab Syafi'i, pasti banyak menemukan solusi-solusi jawaban dari permasalahan kita gitu. Jadi cari dulu gitu. Biar kita komitmen satu jalur mazhab, biar nggak bingung intinya. Seperti itu. Itu yang dijawab oleh guru kami Syekh Hisham Kamil. Jadi komitmen satu mazhab biar nggak bingung dalam penerapannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya lanjutkan, ini pertanyaannya cukup banyak ya Ustadz. Saya pilih dulu yang berkaitan ya. Di kemudian ada pertanyaan dari Mbak Nimas Ayu Tulungagung. Dewasa ini banyak sekali perdebatan tentang manhaj salaf dan mazhab. Pertanyaannya adalah perbedaan dari manhaj dan mazhab itu seperti apa? Lalu jika boleh diterangkan lebih lanjut, apa beda manhaj salaf dengan apa yang umumnya diikuti kita selama ini, yaitu mazhab? Terima kasih. Baik, terima kasih. Singkatnya begini, apa yang datang dari Allah dan Rasulullah kemudian dijadikan sebagai jalan hidup seorang ulama atau kita, itu manhaj. Ya, itu manhaj. Kemudian mazhab adalah pilihan. Pilihan ulama-ulama dari Al-Quran dan Sunnah juga. Gitu. Saya ulangi, manhaj itu yang berasal dari Allah dan Rasulullah dan dijadikan sebagai pedoman, pegangan, referensi hidup, itu semuanya jadi bisa kita sebut sebagai manhaj kita. Gitu. Adapun madhab ilahi, kan madhab ini singkatan, madhab ilahi itu apa yang kita condong kepadanya gitu. Nah, contoh misalnya disebut manhaj ketika sholat, ada yang seperti ini, Allahu Akbar. Ada yang seperti ini, Allahu Akbar. Dua-duanya manhaj. Kita sholat sesuai dengan manhaj Islam, ada di hadis gitu. Tapi ketika masuk ke ranahnya mazhab, baru yang ini ternyata lebih sering digunakan mazhab misalnya Hambali, yang ini Syafi'i. Nah, itu perbedaannya. Mudah-mudahan ini yang sederhana, yang simpel ini jelas nih. Jadi nggak bisa tuh kita mengatakan bahwa wah, kamu mazhab Syafi'i ya, kamu nggak sesuai dengan manhaj saya. Nggak bisa.
Karena di dalam mazhab Syafi'i juga sesuai dengan manhaj Islam karena bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Ini permasalahannya definisi manhaj ini dipersempit. Jadi sebuah golongan misalnya gitu. Pokoknya kalau nyebut manhaj hanya tertuju pada satu golongan. Yang lainnya nggak masuk manhaj. Nah, inilah yang kemudian jadi agak dipersempit ya. Dan orang lain yang merasa bahwa wah, saya nggak masuk dalam manhajnya dong, tersinggung, akhirnya ujung-ujungnya debat, ujung-ujungnya saling serang, nggak asik jadinya. Padahal tadi sederhananya seperti itu, bahwa mazhab-mazhab yang juga ada contohnya dari Rasulullah, dia juga bermanhaj Islami gitu. Tapi kalau mazhab itu kan pilihan, mazhab ilahi, kita condong mana nih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tadi ya, yang tentang terus gimana nih tentang apa namanya manhaj dan apa tuh tadi setelahnya perbedaan apa tentang manhaj salafi dan Iya, yang perdebatan apa tentang beda manhaj salafi dan mazhab. dengan apa yang umum. Intinya adalah apa? Intinya adalah menurut saya itu juga akan membentuk mazhab sendiri. Mengatakan misalnya bahwa oh saya tidak bermazhab, kami tidak bermazhab misalnya. Tapi ternyata ketika diperhatikan detail ya bahwa ini ada ciri-ciri khususnya. Oh begini sholatnya, oh begini rukuknya, oh begini ketika subuh, oh begini ketika pada sholat. Ya. Sebetulnya seperti bermazhab sendiri ya, cuma dengan nama baru gitu kan. Jadi intinya adalah semua kita pasti akan ada kecondongan tertentu dalam menerapkan ibadah-ibadah dalam Islam gitu. Nah itulah yang kemudian sederhananya disebut sebagai manhaj seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah semuanya kita mengikuti manhaj ya. Manhaj salafus saleh. Ada lagi siapa nih? Banyak ya? Banyak nih Ustaz. Masih nggak apa-apa ini Ustaz kalau kita lanjut? Saya ikut ini aja. Oke, baik. Teman-teman kajian kesayangan. Ya, ini mungkin ada 2 pertanyaan yang mungkin saya gabung ya. Mungkin bisa berhubungan juga. Assalamualaikum Ustadz, dari Mbak Novarina Palembang, bagaimana caranya menggapai ilmu secara Islam? Terus kemudian ini ada salah satu cara belajar itu kan secara online. Ini pertanyaan dari Mbak Meliana. Nah, zaman sekarang online itu untuk belajar dan menuntut ilmu mudah dan dimudahkan secara online. Apakah kita belajar online itu sesat ya? Ini mungkin konteksnya agak beda nih. Baik. Silakan, Ustaz. Yang jelas belajar online nggak sesat ya. Semuanya insya Allah dapat fadilah keutamaan, tapi nggak sama gitu. Apakah sama kita belajar online dengan belajar yang hadir ke majelis? Nggak mungkin sama ya. Al jaza min jinsil amal. Pahala itu, ganjaran itu sesuai dengan amalnya. Makin susah amalnya, makin banyak pahalanya gitu kan. Makin ringan amalnya, ya pahalanya sesuai itu. Gitu. Nah, perbedaannya apa? Satu, bisa jadi di online itu kita nggak kenal sumbernya, ataupun kita nggak puas bertanya, atau barangkali ya kalau sekedar hanya tulisan, ya tadi nggak kenal penulisnya siapa, latar belakang pendidikannya seperti apa, gurunya siapa. Jadi itu disebutnya dalam istilah ilmu hadis itu majhul ya. Riwayatul majhul. Riwayat orang yang tidak diketahui itu tertolak gitu kan. Nah, tapi kalau apa namanya penyelenggara, panitia atau pengurus menjelaskan dulu profil pengajarnya, ustadznya. Nah, ini bukan untuk tujuan ria ataupun pamer, bukan, untuk memperjelas. Ini siapa sih gurunya, ini siapa sih ustadznya, ya, sehingga kita ketika ngaji itu jelas, oh, ini belajar di pesantren Gontor misalnya. Oh, ini lulusan Madinah, oh, ini lulusan Mesir. Oh, ini alumni pesantren-pesantren yang ada di Sumatera, Tuelip misalnya, di DDI, Mangkoso misalnya. Oh, jadi jelas gitu loh. Nah, penting. Nah, tapi mana yang lebih utama? Tentu hadir ya
jalan kayak naik motor kayak naik mobil kayak ke majelis ilmu secara offline gitu. Makanya kan kajian kesayangan itu mengikhtiarkan dengan mengadakan daurah-daurah gitu kan. Nah itu penting karena apa? Kita bisa melihat adabnya guru, cara menyikapi pertanyaan-pertanyaan atau ke para santrinya gitu. Nah, maka eh, eh, jelas nggak sesat ya, kecuali memang yang memberikan materinya sesat gitu. Tapi kalau yang memberikannya para guru, ustadz dan ustadzah yang lurus pemahamannya nggak sesat gitu. Insyaallah. Nah, adapun cara belajar secara Islami adalah tadi pertama kita pilih dulu gurunya. Pilih dulu gurunya, kemudian ikutin aja kata guru. Ya, ikutin kata guru. Nah, tapi nanti bisa diajukan ke guru kita, ustazah, ustadz, eh, ilmu-ilmu fardu ain tentu saya ingin belajar fikih toharoh, sholat dan lain sebagainya. Tapi ini kan saya sehari-hari sebagai bisnismen, saya di pemerintahan, saya hari-hari ibu rumah tangga, saya boleh dong belajar yang lain. Nah, silakan disampaikan. Nah, kalau kayak sekarang nih di kajian kesayangan, oh yang kita pelajari sementara ini adalah hadis-hadis pilihan yang relate dengan kehidupan hari-hari. Eh, Boleh nggak kalau kita request mau belajar fikih dong? Kayak kemarin saya nggak ikut nih daurah sholat, ketinggalan. Boleh nggak diadain lagi? Tinggal ajukan, kemudian nanti misalnya pengurus kajian kesayangan kan mendata siapa aja yang mau nih. Kalau ada 160 orang, boleh deh kita adain daurah offline, ngaji fikih dan seterusnya gitu. Jadi ikutin aja guru kita ya, sami'na wa ta'na. Selama baik maka insya Allah khair itu. Karena guru-guru kita, ulama kita ngikutin kurikulum sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustaz. Ustaz. Baik. Oke. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Mbak Wi Ayu. Zaman sekarang banyak sekali bertebaran hadis palsu, sedangkan kita orang awam yang tidak hafal hadis, bahkan masih kurang ilmu hadisnya. Bagaimana tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu itu bagaimana? Karena takut menyesatkan diri kita sendiri, dan yang ingin belajar hadis itu harus dengan guru yang bersanad secara tatap muka, tapi kita belajarnya melalui media seperti YouTube mungkin, apa masih diperbolehkan? Nah, baik. Yang pertama, tadi hukumnya sama. Apakah kita diperbolehkan belajar melalui YouTube? Boleh, gitu. Boleh. Cuma fadilahnya berbeda, gitu. Nah, fadilah itu keutamaannya berbeda dengan yang hadir langsung majelis ilmu. Kayak kita sekarang nih ya, dan dibandingkan dengan suatu saat kita mengadakan pertemuan, semua peserta kajian kesayangan ketemu ya meet up, wah masya Allah tuh, itu berbeda tentu keutamaannya, karena upayanya, ikhtiarnya juga berbeda. Nah, kemudian tadi cukup banyak ya. Yang mana pertanyaannya? Hadis palsu ya. Hadis palsu itu sebetulnya begini, ada ciri khusus dari hadis-hadis palsu, misalnya lebay, berlebihan. Barang siapa yang menyebarkan berita ini maka dia akan diampuni selama 80 tahun. Nah, itu ada aroma palsunya tuh. Gitu. Nah, itu emang dijelaskan dalam ilmu mustalah ilmu hadis tuh, bahwa di antara ciri-cirinya adalah berlebihan gitu. Nah, kalau nggak terlalu berlebihan bisa jadi ada, tapi tetap nggak bisa. Kita ada namanya ilmu takhrij. Nah, ilmu takhrij merujuk hadis ke sumber-sumber utamanya gitu. Sumber utamanya apa? Imam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan-Sunan ya, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Itu sumber utama, ada 6 kitab utama hadis tuh. Dicari nih, hadis ini ada nggak di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau nggak ada, maka entah dari mana. Oh, ternyata ada nih di rujukan yang lainnya, tapi nggak termasuk dalam 6 hadis ini. Oh, ada dasarnya. Oke. Ternyata ada yang komentarin, ternyata ini doif, ini palsu, ini dan itu. Nah, maka penting. Sekarang saya rasa ya udah udah banyak sih dijual tentang hadis palsu. Browsing buku yang
merangkum atau mengumpulkan hadis-hadis palsu, ya. Maka kita tinggal cek, ya, tinggal cek. Misalnya gini, misalnya saya pernah mendengar ada orang menyebutkan Rasulullah bersabda, man jada wajada. Ini kan bahaya. Kapan Rasulullah bersabda seperti itu, gitu kan? Nah, makanya penting untuk dipelajari bahwa apa namanya, bahwa tidak semua yang Arab itu kita sah mengatakan sebagai hadis, ya. Bahkan nggak boleh. Kalau tadi makanya saya apa namanya, menegaskan man arada dunya fa alaihi bil ilmi, siapa yang pengen dunia, meraih dunia, maka dengan ilmu. Itu Imam Syafi'i, bukan hadis dari awal tuh, ya. Jadi silakan beli, Bu, ya, Mbak Liaul, ya, Mbak Liaul beli buku-buku yang mengumpulkan hadis-hadis palsu, ya. Nah, apa namanya, kemudian nanti di cross check ulang, oh ini ternyata palsu, gitu. Kalau membedakan secara otodidak, ini gimana sih? Nah, itu butuh ilmu. Ya, saya pernah nanya tentang hadis palsu, gitu ya, di tahun 2008 setelah pesantren, baru terjawab ketika saya kuliah 3 tahun. Jadi memang nggak bisa sederhana dipelajarinya. Nanya ke pakar hadis. Siapa yang ini kan qadarullah, ya, alhamdulillah nih, saya memang jurusan hadis ketika S1. Kenapa saya ambil jurusan hadis? Karena saya melihat ada salah satu ustadz, saat itu dia khotib, kemudian menyampaikan Rasulullah bersabda, man jada wajada. Wah, saya bilang ini kacau juga nih. Kalau nggak ada yang meluruskan bisa kacau, bahwa yang bukan hadis dianggap hadis, gitu kan. Maka saya ambil jurusan hadis karena saya melihat di Indonesia antara tafsir dan hadis itu belum seimbang, gitu. Yang tafsir sudah banyak yang mengambil jurusan tafsir, dan pemahaman tafsir insya Allah lebih baik, gitu kan. Adapun hadis, ya ini kondisinya, banyak hadis yang tersebar ternyata bukan hadis, banyak yang dhaif, disangkanya sahih, seperti itu. Jadi Mbak Liayul bisa cari ustadz atau ustadzah yang memang ngerti hadis, itu langsung bertanya boleh, atau beli buku yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ini kebetulan saya sudah dicolek oleh Ibu Admin, jadi sepertinya kita cukupkan sampai sini pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Ustaz Ardi. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan dilanjut di grup WhatsApp, nanti akan dibantu dengan admin. Baik, insya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Semoga dari materi dan jawaban yang Ustaz sampaikan kita dapat menjadi muslimah yang istiqomah menuntut ilmu dan selalu dalam referensi ilmu Quran, hadis, dan kitab ulama. Karena ilmu adalah salah satu kunci sukses di dunia dan akhirat. Amin. Jazakallah khairan Ustaz. Insya Allah kita dimudahkan untuk selalu hadir, ya, dan teman-teman semua di sini dalam kajian untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Untuk menambah berkahnya kajian kita, saya persilakan Pak Ustadz untuk menutup dengan doa kafaratul masjid. Baik, ini langsung kafaratul majelis, ya? Iya. Baik, sama-sama kita cukupi pada malam hari ini dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman, memaafkan batin. Semoga Terima kasih sehat Ustaz. semuanya. Thank you.